Tiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid pudar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai Kamo'oalewa, yang artinya objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini nggak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali. Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang gak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan Luar Angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini. Beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri. Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini. Bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars, tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari 1/3 ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippocamp adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippocamp gak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada hipponya. Para ilmuwan menduga Hippocamp mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippocamp memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik, gak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka Hippocamp termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari.
Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, nggak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi. Dengan mengamati planet Katai, kita bisa merunut ke masa lalu tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gaya gravitasi Jupiter, Saturnus, dan Neptunus menyatu, kemudian menyebabkan asteroid dan komet melesat ke tata surya kita. Akibatnya, planet ini bertabrakan dengan planet lain. Semua planet Katai di sabuk Kuiper seperti Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake juga punya bulan sendiri yang kemungkinan telah terbentuk oleh tabrakan kuat. Serpihan es di orbit mirip Haumea bisa membuktikan teori tabrakan purba. Serpihan yang dihasilkan dari tabrakan ini nggak punya energi yang cukup untuk menghindar dari tarikan gravitasi planet Katai. Planet Katai lain seperti Ceres punya tanah liat yang banyak mengandung amonia di permukaannya. Zat ini nggak bisa stabil pada suhu di permukaan Ceres, tapi banyak terkandung di tata surya bagian luar. Artinya, Ceres kemungkinan telah terbentuk di bagian luar, lalu ditendang ke dalam. Lagian semua raksasa gas banyak bergerak saat tata surya kita baru terbentuk, atau bisa juga planet Katai ini terbentuk di dalam sabuk asteroid. Amonia tadi muncul di planet Katai ini setelah tabrakan dahsyat. Ceres mungkin bisa membantu para ilmuwan mendalami satelit dingin lain. Dasar laut di bumi punya konsentrasi mineral karbonat yang terbilang tinggi. Materi ini juga terdapat di sebagian Ceres. Jadi bisa dibilang planet Katai ini merupakan dunia laut yang sudah menjadi fosil. Banyak eksoplanet atau planet di luar tata surya juga pernah mengalami tabrakan yang lumayan kuat pada tahap awal pembentukannya. Sistem bintang ganda ini berjarak lebih dari 300 tahun cahaya dari kita, dan bintang di situ minimal berumur 1 miliar tahun. Meski sudah nggak muda, sistem ini masih nunjukin tanda-tanda awan puing berdebu yang belum dingin. Hal ini nggak lazim terjadi pada bintang setua itu. Serpihan ini masih hangat dan mungkin ada tabrakan kuat di antara dua planet atau objek antariksa lain yang ukurannya sama. Partikel debu kemudian mengitari bintang muda, lalu saling menempel dan terus membesar. Akhirnya terbentuklah planet. Debu yang tersisa biasanya menetap di area yang jauh dan dingin. Kalau di tata surya kita, terdapat di sabuk Kuiper yang letaknya jauh di luar Neptunus. Saat tata surya berevolusi, partikelnya terus bertabrakan hingga menjadi sangat kecil dan akhirnya ketarik menuju bintang terdekat atau malah didepak keluar. Dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, Uranus punya arah rotasi yang lebih miring. Dan kemungkinan planet ini pernah mengalami tabrakan super kuat di masa lalu. Objek langit yang jauh lebih besar dari komet biasa atau yang ukurannya sama telah menghantam Uranus lalu membuatnya miring. Objek itu mungkin berupa planet yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari bumi. Atau bisa jadi berupa protoplanet. Objek antariksa ini sebagian besarnya terbentuk dari es dan batu di sekitar sang bintang dan kemungkinan akan berkembang menjadi planet dalam waktu dekat. Hasil dari benturan menyelimuti inti Uranus dan mencegah panasnya keluar. Dan hal ini bisa ngejelasin kenapa suhu permukaan Uranus sangat dingin. Brrr. Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya.
Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia.
Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Kamu pernah ngelihat sisi lain bulan nggak? Pasti belum pernah kan? Tapi bisa aja kamu pernah ngelihat fotonya. Kira-kira kenapa ya 2 sisi bulan bisa kelihatan beda banget? Kamu pasti udah penasaran. Ya udah sini aku kasih tahu aja. Kita nggak bisa ngelihat sisi lain bulan. Katanya sih karena bulan nggak berputar pada porosnya. Padahal nggak gitu juga. Bulan kita tetap berputar kok, tapi kecepatan rotasi bulan sama kayak gerakan orbitnya. Inilah yang disebut dengan penguncian pasang surut. Pada tahun 1959, sisi jauh bulan akhirnya bisa diamati berkat misi Soviet Luna yang disusul dengan program Apollo Amerika Serikat. Berdasarkan foto awal yang dijepret Luna 3 dan pesawat antariksa lain, sisi jauh bulan ternyata lebih berkawah. Lanskapnya lebih mirip kayak Merkurius atau satelit Jupiter, Callisto. Tampilannya beda banget dari bulan yang biasa kita lihat. Dan dari sinilah kita jadi tahu sisi lain bulan yang kelihatan beda banget. Beneran, coba aja lihat sendiri. Di sisi dekatnya, kerak bulan lebih mulus dan tipis. Bercak gelap yang cantik ini dinamakan dengan mare bulan atau sisa-sisa terakhir dari aliran lava purba dan umurnya sudah lebih dari 3 miliar tahun. Sedangkan sisi jauh bulan kelihatan lebih tebal dan dipenuhi kawah. Aliran lava nggak begitu ngefek pada kawah bekas tabrakan. Di sini juga nggak ada mare berskala besar. Jadi bentuknya mirip kayak keju putih kering. Nah, menurutmu sisi dekat bulan kelihatan jauh lebih cantik nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Perbedaan yang mencolok ini baru ditemukan 50 tahun yang lalu. Tapi para saintis juga nemu keanehan lain. Kedua sisi bulan ternyata sangat berlainan. Termasuk juga komposisi geokimianya. Gak cuma itu aja loh, sisi bulan yang menghadap ke bumi ternyata berkilo-kilometer lebih tipis daripada sisi jauhnya. Kenapa bisa gitu ya? Bagi para saintis, fenomena ini masih dianggap misteri. Lalu mereka mulai merumuskan banyak teori. Dan selama bertahun-tahun, teori bulan meleleh telah jadi teori utama mereka yang menyatakan kalau rupa bulan dipengaruhi oleh bumi. Peristiwa ini bermula sejak miliaran tahun yang lalu, saat bulan mulai terbentuk oleh proses tabrakan. Jadi, ada objek langit seukuran Mars yang menabrak planet kita. Lalu, tabrakan ini menyebabkan serpihan bumi ikut terlepas dan akhirnya membentuk bulan. Tapi jarak serpihan ini dengan bumi masih 15 kali lebih dekat daripada sekarang. Sejumlah seniman telah melukis bentuk satelit alami bumi yang katanya merupakan bulan awal kita.
Nggak seperti bulan yang kita lihat dengan wujud bola putih kecil dan cantik. Mereka menggambarkannya dalam bentuk bola merah membara. Serpihan itu tetap ada di sekitar bumi setelah terlepas, dan beberapa saat kemudian mengalami penguncian pasang surut. Pasca tabrakan, kondisi bumi masih sangat panas. Di mana-mana ada api dan genangan lava. Suhu bumi masih berada di angka 2480 derajat Celcius. Padahal, cuma salah satu sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi, sehingga sisi ini jadi agak meleleh. Makanya, permukaan bulan di sisi dekatnya lebih tipis daripada sisi jauhnya. Selagi bumi masih membara, beberapa unsurnya juga menguap, lalu terakumulasi di bulan. Peristiwa ini menyebabkan perbedaan komposisi geokimia di kedua sisi bulan. Tapi ada yang nggak konsisten dalam teori ini. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, dari mana asal unsur kimia asing dan langka pada bulan? Gimana dengan isotop unik dari fosfor, kalium, atau tungsten? Ketiga unsur ini banyak terdapat di sisi dekat bulan dan nggak mungkin berasal dari bumi. Teori lain menyatakan di atas sana pernah ada dua bulan kecil yang saling menyatu jadi bulan besar, lalu menimbulkan perbedaan komposisi. Tapi teori ini juga kedengaran aneh dan nggak konsisten. Transisi di kedua sisi bulan dinilai terlalu mulus. Kalau memang bulan kita berasal dari dua bulan kecil, transisinya pasti kelihatan jelas. Teori ini bikin para saintis makin bingung. Tapi baru-baru ini, mereka bisa mengamati proses di dalam bulan dengan pengorbit Grail milik NASA. Pengorbit ini mengelilingi bulan selama 1 tahun untuk memetakan dan mempelajari komposisinya. Dengan data ini, para saintis bisa membuat 360-an simulasi komputer yang berisi objek penabrak dengan beragam ukuran dan kecepatan. Setelah membuat perbandingan, mereka bisa nentuin hasil simulasi yang paling mirip dengan bulan di zaman now. Dan akhirnya, mereka bisa mecahin misteri yang sudah ada selama 50 tahun ini. Ternyata, penyebabnya adalah tabrakan dengan planet Katai. Tabrakan ini terjadi 4,3 juta tahun lalu, dengan objek yang sedikit lebih besar dari Ceres. Jadi, Ceres adalah salah satu planet Katai di tata surya kita. Diameternya 933 km, kurang lebih seukuran Prancis atau Jerman. Benda raksasa ini menabrak bulan di dekat kutub selatannya. Efek benturannya super kuat hingga mengubah wujud bulan. Tabrakan ini juga ninggalin jejak hingga sejauh 5.630 km. Kalau kamu naik pesawat, jarak segitu harus ditempuh selama 14 jam. Kawah ini menyelimuti seluruh sisi dekat bulan. Tabrakannya telah merusak mantel bulan dan membentuk basin kutub selatan Aitken atau SPA Basin. Berdiameter 2.570 km atau seukuran Inggris Raya dan Jerman. Formasi basin ini merupakan kejadian penting dalam sejarah bulan, karena basin ini juga menjadi kawah bekas tabrakan terbesar kedua di tata surya kita. Tabrakan tersebut juga menyebabkan gelombang panas kuat di seluruh bulan. Gelombang ini kemudian menyebarkan sisi mineral panas dan langka yang teramati oleh para saintis di sisi dekat bulan. Makanya, di sisi cantik ini ada banyak Procellarum Crypterrane atau PKT. Sederhananya, ada anomali komposisi yang terdiri dari konsentrasi kalium, fosfor, dan unsur langka lain seperti thorium. Semuanya material ini dilimpahkan untuk kita dari antariksa yang luas. Sepanjang sejarah, bulan telah bertubi-tubi digempur benda langit lain. Semua tabrakan ini membuat kawah yang udah besar jadi semakin dalam. Dan mantel di sisi dekatnya terus menipis setiap tahun. Mineral ajaib ini juga memancarkan panas. Mantelnya terus meleleh. Ups. Dan tahu-tahu semakin mengaktifkan gunung berapi di situ. Akibatnya, aktivitas vulkanik di sisi dekat bulan semakin meningkat. Aliran lava deras memenuhi kawah tua yang kosong. Tada! Kemudian terbentuklah mare bulan yang super cantik. Kurang lebih begitulah kejadiannya. Semua informasi ini bisa digali berkat adanya penelitian dari Brown, Purdue, dan Stanford University bersama JPL NASA. Publikasinya bisa dilihat di Journal of Geophysical Research, Planets. Kalau kamu tertarik, kamu bisa baca-baca detailnya di situ.
masih ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bulan. Prioritas utamanya tertuju pada misi pulang dari basin kutub selatan Aitken. Sampel dari basin Aitken bisa dipakai untuk nentuin umur bulan, sejarahnya, serta sifat kerak dan mantelnya secara lebih akurat. Target penting lainnya yaitu Moscovians, alias dataran lava di sisi jauh bulan. Dengan meneliti tempat ini, kita akan lebih memahami perbedaan kedua sisi bulan dan proses pembentukan sisi jauhnya. Kita perlu mengetahui informasi ini untuk memahami sejarah bulan dan melakukan penjelajahan luar angkasa. Saintis menggunakan bulan sebagai titik referensi untuk nyari tahu umur planet lain dan seluruh dunia di luar angkasa. Bulan membantu kita memahami kronologi kehidupan di seluruh tata surya. Penelitian dan penemuan seru lainnya pasti bakal segera menyusul.